KTM ungkap alasan ingin pertahankan keempat pembalapnya di MotoGP 2021. Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, mengungkapkan alasan dibalik keputusan timnya berencana untuk mempertahankan keempat pembalap mereka. Beirer menegaskan tim KTM puas dengan kinerja keempat pembalapnya saat mengendarai RC16. Masa depan 4 pembalap tim KTM yaitu Pol Espargaro, Miguel Oliveira, Brad Binder, dan Iker Lecuona memang tengah kencang dispekulasikan. Terlebih, kontrak keempatnya memang bakal kadaluarsa pada akhir tahun ini. Dalam beberapa bulan terakhir, muncul kabar bahwa manajemen tim KTM berencana untuk melakukan perombakan pada line-up pembalap mereka. Hal tersebut dilakukan agar bisa meningkatkan prestasi tim KTM di kejuaraan dunia MotoGP. Akan tetapi, Beirer dengan tegas membantah adanya keinginan dari tim KTM melakukan perombakan terhadap para pembalapnya. Beirer justru menjelaskan apa alasan yang membuat keempat pembalap tersebut layak dipertahankan oleh tim KTM. Meski dari 4, hanya 2 pembalap yang sudah menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap tim KTM, yakni Espargaro dan Oliveira, sementara Binder dan Lecuona belum benar-benar teruji lantaran baru bergabung dan MotoGP 2020 masih ditunda lantaran pandemi virus corona. Memang tak seorang pun tahu situasi yang ada selain lewat uji coba di Malaysia dan Qatar pada Februari lalu. Tapi kami tak sabar menanti musim baru demi melihat hasil 2020 sebelum merencanakan musim 2021. Inilah alasan kami ingin segera memperpanjang kontrak semua pembalap kami, kata Pit Beirer. Pengelola sirkuit Misano setuju gelar balapan San Marino tanpa penonton. Pengelola sirkuit Misano San Marino kabarnya menyetujui wacana Dorna Sport yang berkeinginan untuk menggelar seri balap MotoGP 2020 tanpa kehadiran penonton. Kabar terbaru, Dorna tengah menyusun ulang kalender MotoGP 2020 yang mengalami penundaan akibat pandemi virus corona. Balapan kemungkinan bisa digelar kendati menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kami setuju MotoGP digelar tanpa penonton dan tentu partisipasi minimal dari orang-orang yang terlibat, tulis pernyataan pengelola sirkuit Misano. Kendati menyadari menggelar balapan tanpa penonton bakal berdampak secara ekonomi, pihak pengelola optimis seri balapan MotoGP San Marino bisa berjalan sukses. Mereka kini tengah mencari solusi bersama Dorna selaku penyelenggara MotoGP terkait keputusan terbaik yang akan diambil nantinya. Ini kegiatan yang bisa memperlihatkan kepada dunia soal gambaran hidup di daerah ini. Ini baik buat turis, tulis pernyataan manajemen sirkuit Misano. MotoGP San Marino dijadwalkan bakal berlangsung pada 11 hingga 13 September mendatang, kendati penyelenggaraannya sangat tergantung dengan kondisi dunia di tengah pandemi COVID-19. Pengakuan Maverick Vinales terkait juara MotoGP Virtual Race ketiga. MotoGP Virtual Race seri ketiga menjadi momentum penting bagi Maverick Vinales jadi juara pertama kalinya. Ternyata kemenangan pertama Maverick Vinales itu karena ada campur tangan orang lain. Dia adalah Lorenzo Daretti alias Trastevere 73 yang juga gamer atau kontestan kejuaraan dunia MotoGP eSport. Siapa sangka Maverick Vinales mengaku gugup dan grogi menghadapi balapan MotoGP virtual. Vinales mengakui lebih gugup balapan virtual ketimbang balapan MotoGP sesungguhnya. Kunci menang di balapan virtual MotoGP, jangan membuat kesalahan, kata Maverick Vinales. Padahal Maverick Vinales blak-blakan sulit untuk bisa fokus dan berkonsentrasi di balapan virtual MotoGP. Susah untuk konsisten tetap konsentrasi di setiap lapnya. Mustahil bisa konsentrasi, saya lebih grogi ketimbang di balapan MotoGP sesungguhnya, tambah Maverick Vinales. Alhasil, Maverick Vinales pun berkonsultasi ke Lorenzo Daretti cara untuk berkonsentrasi selama balapan virtual MotoGP. Cara yang dilakukan dengan main bareng MotoGP Virtual Race antara Maverick Vinales dan Lorenzo Daretti. Bukan pertama kali Maverick Vinales minta masukan dari Lorenzo Daretti.
Malah, sejak MotoGP Virtual Race Seri 1 sudah berkonsultasi dengan gamer yang juga pembalap MotoGP eSport tim Monster Energy Yamaha itu. Mungkin di 2 MotoGP Virtual Race sebelumnya, sirkuit yang jadi host balapan virtual MotoGP tidak sesuai dengan karakter MotoGP Yamaha. Buktinya, di MotoGP Virtual Race Seri ketiga di sirkuit Jerez, Maverick Vinales dengan motor Yamaha berhasil jadi pemenang. Lalu, akankah di MotoGP Virtual Race Seri keempat nanti di sirkuit Misano, Maverick Vinales kembali mengulangi kesuksesan menjadi juara? Bila melihat karakter sirkuit Misano yang sesuai karakter untuk MotoGP Yamaha, kemungkinan Maverick Vinales akan mendapat dukungan Lorenzo Daretti yang memiliki kans besar untuk menang. Sekaligus membuat catatan rekor jadi pembalap MotoGP yang bisa lebih dari sekali di MotoGP Virtual Race. Untuk info MotoGP Virtual Race Seri keempat ini akan berlangsung pada Minggu 17 Mei 2020 dan bisa disaksikan secara live streaming pada pukul 15.00 waktu setempat atau 20 waktu Indonesia Barat. Fanatikan MotoGP bisa menyaksikan aksi pembalap MotoGP tampil di balapan virtual di media sosial MotoGP. Perkembangan sirkuit Mandalika untuk MotoGP Indonesia 2021. Rencana untuk menggelar MotoGP Indonesia 2021 di Mandalika terus dilakukan meski dalam masa pandemi virus corona. Seperti diungkap oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengembang kawasan Mandalika di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. ITDC merupakan pemegang hak untuk menggelar MotoGP Indonesia, menceritakan proses pengerjaan sirkuit Mandalika melalui akun Instagram resminya. Dalam akun ITDC tersebut dijelaskan kalau perkembangan sirkuit jalan raya yang bernama Mandalika International Street Circuit atau sirkuit Mandalika berjalan sesuai jadwal dan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga Mei 2020, proses groundwork atau pekerjaan tanah menunjukkan proses yang positif. Land clearing telah mencapai 428.125 meter persegi atau sekitar 81,57% dan sudah dilakukan pemasangan pagar beton keliling yang telah mencapai 5.327 meter atau 85,23%. Selain itu, galian tanah trek sudah mencapai 191.620 meter kubik atau setara 84,47%. Selain itu, perkembangan signifikan juga terdapat pada progres penimbunan dan pemadatan area trek dengan sudah dikenakannya lokasi akses road outer atau inner termasuk pit lane. Dalam pengerjaan sirkuit ini, ITDC juga memastikan jika para pekerja memenuhi standar yang telah ditentukan dalam spesifikasi teknis serta mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Legenda MotoGP bongkar satu senjata ampuh milik Valentino Rossi. Legenda MotoGP Alex Criville membeberkan senjata ampuh milik Valentino Rossi yang membuat The Doctor mempunyai banyak penggemar. Valentino Rossi telah menjadi salah satu rider yang tidak bisa dipisahkan dari ajang balap motor bergengsi MotoGP. Sudah lebih dari 20 tahun, Rossi berkompetisi di semua kelas balap MotoGP dan memegang rekor penampilan terbanyak yaitu 402 balapan. Sejak kehadirannya di kelas 125cc pada tahun 1996 lalu, Valentino Rossi telah mengharumkan namanya dengan membukukan total 9 gelar juara dunia. Di usianya yang sudah 41 tahun, pembalap Monster Energy Yamaha itu bahkan mengaku masih berhasrat untuk tetap membalap. Salah satu alasan lain karir Rossi begitu awet adalah dukungan dari penggemarnya yang selalu tampil dominan dengan warna kuningnya. Para penggemar Rossi juga masih setia datang ke sirkuit meski sang pembalap idola sudah lama puasa gelar, mempunyai karir panjang dan jutaan penggemar menjadi dambaan. Hal itu pula yang menjadi sorotan legenda MotoGP Alex Criville terhadap Valentino Rossi. Dalam sebuah wawancara, juara dunia kelas 500cc musim 1999 tersebut membongkar satu senjata ampuh milik Rossi yang membuatnya mempunyai banyak penggemar. Bagi Alex Criville, satu senjata ampuh milik Valentino Rossi itu adalah daya pikat, pesona,
dan karismanya. Dia menilai karisma itulah yang menjadi senjata khas dari Valentino Rossi sehingga dia selalu mampu memenangkan jutaan hati para penggemarnya. Dia telah menjadi seorang pelopor bagi olahraga ini dan dengan karismanya tak jarang dia mampu memenangi jutaan hati dari penggemarnya, kata Alex Criville. Selain karisma, Alex Criville juga menilai Valentino Rossi adalah pembalap yang berani. Hal itu ditunjukkan saat memutuskan pindah dari Honda ke Yamaha pada tahun 2004 lalu. Dia juga sangat berani untuk pindah pabrikan dari Honda ke Yamaha dan memenangi lebih banyak gelar lagi. Dengan usianya kini, sedikit pembalap yang masih mampu melanjutkan karirnya. Tutup Alex Criville. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.